Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra birasulihi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Anak-anakku, ikhwani wa akhwati yang saya cintai, dan juga yang terhormat para musyrif yang saya hormati, juga para asatidz yang luar biasa membimbing dengan penuh keikhlasan kepada kalian semua. Alhamdulillah, di malam Jumat kali ini, malam yang berkah, malam Sayyidul Ayyam. Banyak sekali kemuliaan di malam ini. Di antaranya ketika kita berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak amalan di malam Jumat ini, di antaranya baca suratul Kahfi, jangan lupa. Jangan lupa. Kemudian jangan lupa juga memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kali ini Azam akan membahas tentang makna Rajab, keutamaan Rajab, dan amalan apa saja pada bulan Rajab. Ayat tersebut Ustadz udah baca surah tersebut dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maknanya bahwasanya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Jadi bulan yang menurut Allah tersebut 12 bulan persis. Dalam ketetapan Allah, di waktu tersebut Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud bulan haram? Bulan penghormatan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang pertama apa, nak? Bulan haram tersebut? Sekali lagi apa? Nah, bulan Dzulqa'dah. Kemudian lanjut lagi. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah juga bulan haram. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram. Apa yang ketiga? Muharram. Nah, 3 bulan tersebut itu berurutan. Yang pertama bulan apa? Yang kompak dong, yang pertama apa? Kemudian lanjut lagi, bulan apa? Ngantuk ya. Apalagi dingin, malam Jumat ini dingin banget. Enaknya tidur, betul kan? Seger ya kau tidur. Sunnah Nabi. Kacau. Yang kedua bulan apa? Dzulhijjah.
Berurutan lagi bulan apa setelah Dzulhijjah? Muharram, atau juga masuk tahun baru. Nah, bulan haram yang atuknya lagi itu kagak berurutan, terpisah. Sekarang nih bulan apa? Rajab. Rajab. Nah, kok kenapa sih Rajab disebut bulan haram? Nih, sebelum masuk ke amalannya bulan Rajab apa aja sih? Gitu kan? Nah, kita harus tahu dulu makna Rajab apa saja. Dengerin baik-baik nih. Dengerin dong. Apa makna Rajab? Rajab terbagi dalam 3 huruf. Ra, jim, dan ba. 3 huruf tersebut punya makna sendiri. Punya maknanya. Gak gegabah Allah ngasih nama Rajab. Pasti Allah memberikan nama tersebut, pasti ada sesuatu, pasti ada maknanya. Nah, kita kupas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan ra? Ra tersebut bermakna rahmatullah. Ra bermakna rahmatullah. What is the meaning of rahmatullah? Ini kan hari bahasa Inggris gitu kan, English words. Takut gak ngerti kalau dibahas pakai bahasa Inggris. Yeah. What is the meaning of rahmatullah? Apa yang dimaksud dengan rahmatullah? Kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Di bulan tersebut rahmat Allah berlimpah kepada kita. Emang bulan kemarin rahmat Allah gak ada? Tetap ada. Tapi di bulan Rajab spesial. Bulan Rajab spesial. Emang ada apa sih di bulan Rajab sampai spesial banget gitu? Iya kan? Emang spesialnya apa bulan Rajab? Ada spesialnya. Nanti kita bahas. Oke? Are you understand? Legek pakai bahasa Inggris. Kasih sayang Allah. Kenapa di bulan Rajab tersebut rahmat Allah melimpah? Rahmat Allah melimpah kepada kita semua. Masya Allah, luar biasa. Inilah bulan Rajab. Karena di bulan Rajab tersebut ada peristiwa yang spesial, yaitu adalah apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan singkat. Perjalanan singkat. Kalau di zaman dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebulan. Tapi oleh Nabi sehari semalam saja. Bahkan gak semalam penuh juga kali. Mungkin daripada Isya sampai jam 2 mungkin. Kalau dipakai waktu jam sekarang. Perjalanan singkat di waktu malam. Makanya Asra Yusri. Isra'an. Artinya perjalanan malam. Gitu kan? Perjalanan apa? Malam. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Sebelum naik ke langit ke Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa, salat 2 rakaat bersama para nabi dan rasul yang diimami pastinya dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul Allah sengaja turunkan para nabi dan rasul ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan salat 2 rakaat yang diimami langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya. Apa Sayyidul Anbiya? King of Prophets. Oke? Nah itu. Setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Naik ke mana? Sidratul Muntaha. Diantar oleh malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha.
Dari Sidratul Muntaha, malaikat Jibril stop sampai situ saja. Rasulullah sendiri lanjut lagi ke mana? Qaba qausaini au adna. Naik lagi ke qaba qausaini au adna. Disitulah pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang amat spesial dengan Allah. Dan diakhiri dengan hadiah yang spesial juga, yaitu dengan sholat 5 waktu. Nah, asal mulanya kita diperintahkan, di kita semua diperintahkan sholat 50 waktu. Bayangin 50 waktu dulu tuh. Awal mulanya 50 waktu Allah ngasih itu. Nah, ketika Rasulullah turun, Rasulullah ya aja gitu kan. Tapi sebelum turun ke alam dunia, ketemu dulu dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa yang kau dapatkan wahai Muhammad? Saya mendapatkan hadiah spesial dari Allah, salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umat ente gak bakal kuat 50 waktu. Umat aneh pun juga di zaman Nabi Musa tuh 50 waktu gak ada yang sholat dikit, jarang gitu. Bayangkan kalau 50 waktu, sejam belajar, sholat dulu. Udah sholat, belajar lagi. Sejam kemudian sholat lagi. Gitu, gak terbayang tuh. Nabi Musa ngingetin, umat ente gak bakal kuat, umat ente kecil, umur pendek. Ya, tapi apa? Wahai Muhammad, balik lagi lah sama Allah gitu, minta dispensasi. Rasulullah apa? Naik lagi, kembali lagi kepada Allah. Balik lagi kepada Allah. Jadi 45 turun lagi sampai 5 waktu. 5 waktu pun juga Nabi Musa protes lagi. Umat ente gak bakal kuat. Wahai Muhammad, gak bakal kuat umat ente. Rasulullah bilang, ya benar-benar Musa, aku malu minta dispensasi mulu sama Allah. Bayangkan Rasulullah tuh perjuangan tuh sampai 5 waktu. Makanya realita udah terbukti. 5 waktu pun juga masih lalai. Jangankan di waktu inilah biasa, ketika azan hayya 'alas shalah, dah pada main HP jam sekarang, main PUBG, main apa gitu kan. Terus juga main apalah gitulah. Yang penting mah mengabaikan panggilan Allah gitu. Kalau dipanggil bebek mah, ayang sini dong. Iya, ada apa yang? Apalagi ini ada silver queen dari aku. Aduh, sedul. Panggilan Allah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, diabaikan panggilan Allah tersebut. Aduh, kacau. Apalagi subuh, as-salatu khairum minan naum. Alah, masih ngantuk. Wah, apalagi yang apa tuh, malamnya makan banyak. Aduh, pas lagi saat subuh, kau santri dipaksa sama muslimnya tahajud dulu. Saat subuh al-ma'zurat ngantuk, ngek, sampai buat pulau tuh di sejadah, sampai Ustaz kerasa baunya tuh. Aduh, kerasa tuh baunya tuh, kerasa khasnya tuh kan, gitu kan, kerasa khasnya tuh. Saking malesnya, padahal ente lihat tuh perjuangan Nabi sampai dispensasi kepada Allah biar sampai 5 waktu. Allah kasih 5 waktu ke kita, tapi kita abaikan. Ya really banget gitu kan, realita gitu ya, patok ya, realita banget tuh. Panggilan Allah diabaikan, tapi panggilan cinta, Masya Allah, gitu kan, sungguh memang candu padanya, ya kan, begitu. Sampai
cinta matinya sama dia, fotonya ada di laptop, ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai di buku pelajaran namanya si Anu, aduh, di belakangnya Ustaz tahu siapa orangnya, tahu orangnya, namanya juga Beger gitu kan. Sampai TikToknya, wanita idamannya disimpan di laptop. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemanakah telinga kita ketika Allah memanggil kita dalam kalimat hayya 'alas shalah? Mana coba nak, mana coba? Rasulullah perjuangin tuh dispensasi buat kita 5 waktu. Kemudian ketika sakaratul maut, Rasulullah mewasiatkan kepada kita, ummati, umatku, ummati, umatku, as-salah, as-salah, salat, salat. Nabi bilang ketika mau meninggal, mau wafat, as-salah, as-salah. Kenapa Rasulullah mewasiatkan seperti itu? Karena kedepannya banyak yang melalaikan salat. Makanya tadi kan setuju belajar surat Al-Maun tuh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Bagaimanakah orang yang salat tersebut? Alladzina, ayo apa terusannya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saking bagaimana? Yang lalai. Yang apa? Lalai. Makanya kemarin nih yang kasih setuju nih, nanti di akhirat ada yang kayak bintang. Gimana perilakunya di dunia? Udah adzan baru masuk. Yang penting takbiratul ihram sama imam bareng. Kemudian ada yang kayak bulan. Gimana kayak bulan nanti di akhirat? Kata malaikat, kok kayak bulan orangnya ini? Maksudnya wajahnya gitu, bersinar. Karena ketika waktu adzan gerecep ke masjid. Ada juga kayak matahari. Kata malaikat, kok matahari banget nih orang, wajahnya Masya Allah. Belum adzan 15 menit lagi udah diam di masjid. Bukannya tidur, tapi zikir, ngaji Quran. Ya gitu. Makanya ingat-ingat tuh, al-ilmu fis sigar kan naqsi 'alal hajar. Ilmu di masa kecilmu bagaikan batu dipahat. Jadi semakin disiram tetap aja gak berubah-ubah, lengket. Makanya sekarang Ustadz ingetin keras banget nih. Ntar kalau udah aki-aki beda, bagaikan daun talas, dikit air recus gitu kan, keluar lagi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu mah udah aki-aki. Nih itu rahmatullah. Nah, kedua, jim. Ma makna jim? Jinayatul abdi. Jinayatul abdi. What is the meaning of jinayatul abdi? Apa yang dimaksud dengan jinayatul abdi? Kesalahan hamba, kesalahan kita. Maksudnya apa? Karena di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa secara besar-besaran. Allah mengampuni dosa kita secara berskala besar. Di bulan tersebut Allah ampuni dosa kita secara habis-habisan. Makanya di bulan Rajab banyakin apa? Istighfar. Nah, istighfar nak. Bukannya depan akhwat I love you. Kacau dah. Kemudian ba. Ma maknal ba? What is the meaning of ba? Birrullah. Birrullah.
Apa birrullah? Kebijakan Allah. Jadi di bulan Rajab Allah memberikan kebijakan yang amat luar biasa dan juga pastinya memihak kepada hambanya. Apa kebijakannya? Allah melipat gandakan pahala, tidak seperti bulan-bulan yang lain. 70 kali lipat gitu kan di bulan Rajab tuh. Kita melakukan amal soleh, berlipat ganda pahalanya. Kita melakukan maksiat, berlipat ganda juga dosanya. Gitu aja ya. Nah itu di makna Rajab secara harfiah. Apa yang dimaksud dengan Ayo. Rahmatullah. Jim apa? Jangan jinayatullah, kadek tah. Jinayatul. Yang ketiga apa? Birrullah. Nah, itulah makna bulan Rajab. Ada juga makna lain. Nih makna lain, catat baik-baik ya. Pak Haji, Bu Haji, jangan ngobrol mulu dah. Bu Haji, jangan ngobrol dulu dah. Nih, capek nih. Capek nih. Iya, biasa aja keles. Apa yang makna Rajab tersebut? Satu, at-tarjibu. Catat. Satu, at-tarjibu. Apa makna at-tarjib? Keagungan. Kenapa makna Rajab tersebut dinamai at-tarjib? Karena di situ banyak keagungan. Sampai di zaman jahiliyah, ketika masuk bulan Rajab, gak ada peperangan, sukut, diem baik dah, aman. Orang jahiliyah sebelum zaman Nabi udah aman di bulan Rajab. Tar bulan Syaban diterusin lagi perangnya. Karena di zaman jahiliyah itu, nih tar Ustaz Syarif yang lebih detailnya lagi karena guru siroh, ya. Di zaman jahiliyah tuh, ketika di bulan-bulan lain tuh, wah perang banget antar kabilah anu dengan kabilah yang lain. Karena fanatiknya dengan kabilah luar biasa. Hati-hati, jangan sampai fanatik dengan angkatan. Okay? Are you understand? Kalau terlalu fanatik dengan angkatannya, dengan kelasnya, sama saja akhlak jahiliyah masih ada. Betul? Nah, perang di zaman itu. Tapi datang bulan haram, termasuk bulan Rajab, menghormatinya luar biasa. Jangan ada yang perang, gak ada yang perang, gak ada persilihan. Sama-sama mengagungkan bulan Rajab tersebut. Apalagi kita umat Islam, Nabi Muhammad udah diutus. Sekarang kita masih merasakan syariat Islam tersebut. Alhamdulillah, enak kan? Nah, terusin keagungan kita di bulan Rajab dengan amal soleh. Terus juga jangan banyakin maksiat. Apalagi bebek-bebepan lagi. Kadang apa tuh? Kadang di apa tuh? Ada buku diari hari keempat saya haid atau apa, catatannya panjang banget dah. Yang bacanya gua aja. Tenang, ada di sini. Di foto. Nah itu. Kemudian apa makna Rajab yang kedua? Al-Asab. Catat. Yang kedua apa? Al-Asab. Apa makna Al-Asab? Tetesan. Ma makna Al-Asab? Tetesan. Maksudnya apa sih tetesan? Karena di bulan Rajab banyak sekali tetesan kebaikan. Banyak sekali amalan, di antaranya istighfar, sholat sunat, terus sholawat, ngaji Quran, mulai dah. Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah lima sumya Rajab. Ya Rasulullah, ini kenapa sih dikasih bulan Rajab? Hah? Ini kenapa dinamai bulan Rajab?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsir li Sya'bana wa Ramadan. Kenapa dinamai bulan Rajab? Karena di bulan Rajab tersebut banyak sekali di dalam Rajab tersebut kebaikan. Untuk apa? Jangan dulu pimpah dong. Kenapa bulan Rajab tersebut banyak sekali kebaikan? Karena untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Sya'ban, terutama menghadapi bulan suci Ramadan. Nah gitu dong. Menghadapi bulan suci Ramadan yang paling utama. Makanya nih, sekalian amalannya dah. Apa saja amalan di bulan Rajab? Satu diantaranya memperbanyak sholat nawafil. Apa? Memperbanyak sholat nawafil. Kenapa harus memperbanyak sholat nawafil? Jangan cuma udah isya, asmaul husna, sholat sunat witir doang serakaat. Jangan dah kalau di bulan Rajab kali ini mah. 11 kayak 11 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Kenapa seperti itu? Karena nanti di Ramadan ada tarawih. Betul? Di sini di sini 8 rakaat tarawih, no problem. Di rumah 23 belajar dari sekarang. Belajar sholat sunat dari sekarang. Tahajud jangan cuma 2 rakaat. Ya. Jangan 2 rakaat doang dong. 12 plus witir 3. Karena nanti Ramadan tarawih tuh. Makanya biasakan dari sekarang. Nanti pada saat bulan Ramadan kagak kaget lagi. Kalau kagak mulai dari sekarang ntar Ramadan, aduh, gua pegel banget di tarawih. Ujung-ujungnya pas lagi sujud tidur sampai salam. Ini udah mati atau tidur nih? Makanya Ramadan kemarin Ustaz kadang sebelum pas lagi ngasih khutbah ada yang tidur gitu kan di waktu sujud. Ini udah mati atau tidur nih orang? Gitu kan? Nah, udah Ustaz juga bingung. Atau mati suri gitu. Atau mati suri gitu kan? Kenapa? Karena di bulan Rajab kagak dibiasakan sholat sunat. Kan ada sholat wajib 5 waktu. Itu mah beda lagi. Kenapa beda lagi? Itu mah kewajiban. Betul? Are you understand? Ready? Bukan El Kalin, oke? Kemudian yang kedua, banyakin apa? Istighfar. Ada yang tahu Sayyidul Istighfar apa? Ayo. Ya Allah, apa? No, lah. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi khalaqtani abu'u laka alayya wa abu'u bidammi la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu amalin tuh. Amalin baik-baik. Nah, amalan yang ketiga nih, mumpung bulan Rajab, belajar puasa deh. Terutama yang masih bocah-bocah nih, masih imut-imut gitu kan. Kalau yang anak kelas 8 kelas 9 mah udah amit-amit, bukan imut lagi. Apalagi Ustadz amit-amit banget, ya kan? Tuh kan, iya kan? Tega banget lu sama gua. Tega banget lo sama gua. Aduh. Kau kasih setuju kan masih imut-imut gitu kan? Masih imut-imut gitu kan? Makanya belajar puasa di sekarang. Nih, apalagi sini tiap Kamis puasa kan? Ya. Ada yang kagak pasti makan apa tuh? Beng-beng di kamar. Pasti ada.
Kemudian makanya belajar puasa dari sekarang tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10. Atau Senin Kemis lah belajar puasa. Nanti di bulan Ramadan biar kagak kaget lah lagi. Udah terbiasa kalau di bulan Rajab udah disiapin, Ramadan kita udah siap. Ini Buya kemana nih? Astagfirullah. Buya kemana duduk? Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, banyakin baca sholawat. Oke, itu amalannya. Yang keempat, sorry. Yang keempat, banyakin baca sholawat. Kenapa banyakin baca sholawat? Karena di momentum Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Nah itu, baca sholawat. Apalagi tiap hari lah gitu kan, Masya Allah gitu. Kemudian banyakin amalan yang lainnya gitu kan. Makanya kenapa memperbaiki amal saleh tersebut, sedekah, salawat dan sebagainya. Ulama salaf mengumpamakan Rajab syahrul harth wa zar' wa Sya'ban syahrul saqi wa Ramadan syahrul hasad. Apa yang dimaksud itu? Bulan Rajab sebagai bulan menanam. Jadi sekarang kita tanam nih, cocok tanam dulu untuk menghasilkan produk gitu kan. Produk apa gitu, atau malam Jumat atau apalah gitulah. Kemudian di bulan Sya'ban diumpamakan dengan bulan penyiraman. Jadi selain cocok tanam, nih bulan Rajab nih cocok tanam dulu nih. Bulan Sya'ban nih disiram nih amalan baik tersebut selama di bulan Rajab. Nah, kemudian di bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi bulan Rajab bulannya cocok tanam. Cocok tanam apa? Amal saleh. Kemudian di bulan Sya'ban yaitu bulan penyiraman apa yang telah kita cocok tanam selama di bulan Rajab. Yang ketiga, bulan Ramadan nih alhamdulillah kita panen. Kalau di bulan Rajabnya cocok tanam dan disiramin di bulan Sya'ban. Insya Allah di bulan Syawal sampai akhir hayat kita selalu melakukan amal kebaikan insya Allah. Makanya cocok tanam dari sekarang ya, untuk menghasilkan produk yang baik. Makanya ada surah Tabarok ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pandang kepada kita di akhirat nanti, kepada amalan kita nih, bukan aktsaru amala, banyak apa? Amal, tapi apa? Ahsanu amala, amal baiknya bagus. Nah gitu ya nak ya. Mau gak nih mendapatkan panen yang bagus? Hah? Mau gak? Pasti pengen, tapi cocok tanamnya gak mau, penyiramannya gak mau, pengennya instan. Masya Allah, zaman kiwari dah. Itu kan? Maka dari itu amalan tersebut banyak sekali di bulan Rajab, mulai dari sekarang, dari sholat sunatnya, terus dari ngaji Qur'annya, istighfarnya, selawatnya dan sebagainya. Terus mulai tilawah mulai. Gak apa-apa yang kas 7 nih, aduh capek 1 juz. Gak apa-apa, dari sekarang 5 ayat, 10 ayat, sehalaman. Ntar bulan Ramadan 1 hari 1 juz, no problem. Oke? Nah gitu ya. Sintayong siap? Gitu ya? Masya Allah gitu. Ada juga makna Rajab yang terakhir, yang ketiga apa? Al-asam. Bedain asab dengan asam. Ini yang ketiga, al-asam. Apa yang dimaksud dengan al-asam? Tuli. Dimaknai tuli. Emang bulan Rajab tuli apaan sih? Gak ada cekcok, gak ada pecah belah, terus juga gak ada lagi peperangan, gak ada apalah kegelapan, gak ada gitu.
Jadi di bulan Rajab tersebut memang betul-betul sunyi. Sunyi apa? Dari peperangan, dari perpecahan, dari bulian, ngebully. Nah kalau di bulan Rajab udah, jangan bully dulu dah. Ntar kata Ustaz aja bulan Syaban boleh ya? Enak aja lu. Gitu kan? Enak aja lu. Ya kan? Nah, ini makanya bulan Rajab dengan penuh kebahagiaan. Di bulan Rajab sambut dengan kebahagiaan. Bulan Syaban datang sambut dengan kebahagiaan. Apalagi dengan bulan suci Ramadan, rajanya bulan. Harus kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Man farha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadu 'ala niran. Bang siapa yang bahagia dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Artinya kita gak bakal masuk apa? Neraka. Gitu aja kok repot. Ya kan? Nah, maka dari itulah kita sambut bulan Rajab dengan penuh keceriaan. Sebagaimana kita cerianya menyambut sang bidadari. Kalau bagi laki-laki, kalau kata bidadari bagaikan penyambutan sang Arjuna. Bukan Arjun ini ya. Takutnya GR lagi. Sang Arjuna. Gitu dong, ya kan? Kita nih bulan Rajab, sambutnya Masya Allah, itu bagus, baik gitu kan. Kemudian di bulan Syaban juga kita sambut dengan baik. Bulan Ramadan juga sambut dengan baik juga. Itu luar biasa, dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Yang sekarang beda, gitu kan? Yang sekarang beda tuh. Nah, ini ketika lagi bucin, jatuh cinta. Ini lagi bucin, walaupun gak bisa diungkapin, tulis tuh di dalam diarinya, aku mencintai seorang Arjuna yang ganteng, gitu kan? Tapi aku gak bisa mengungkapkan cinta tersebut karena tersekat oleh para asatir yang menghalanginya. Serius? Akhwat tuh pasti itu. Karena tersekat dengan asatirnya dan juga aturannya, maka aku tak bisa mengungkapkan sekarang. Paling nggak nanti ketika liburan. Paling nggak gitu dah. Tuh udah WQ lagi. Terus tadi dibalas lagi oleh ikhwan. Aku menunggu ungkapan cinta darimu sang bidadari. Mudah-mudahan jadikan buih menjadi permadani. Alah, kacau aing ah. Buih menjadi permadani. Tuh kan, udah mulai panas kan ahwat? Udah mulai panas kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi kesimpulan kali ini ya, anak-anakku sekalian, itu makna bulan Rajab. Ustadz udah bahas, tinggal amalkan saya. Are you understand? Oke. Kita baca doa agar kita sampai bulan suci Ramadan. 1, 2, 3. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana bi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Tuh, 2, 3. Allah.
konser atau apa ya? Tapi mantep nih kalau konser dalam kebaikan, ya kan? Jadi kayak nih kalau konser harusnya kayak gini dah. Kalau datang bulan Rajab, Allahumma barik lana, kayak penuh semangat. Tapi anak muda sekarang beda ya. Ntar konser biasa selama jantung ini ikut, ya tahu dah. Tahu dah. Ada juga dengarkanlah. Tapi nih kalau model kayak gini bagus nih. Nih yang sekarang yang anak muda nih di luar sono tuh nggak ada yang peduliin tuh. Apalagi coba di masjid ibu-ibu kasihan banget, udah rempong, nenek-nenek udah bongkok lagi, itu kan, udah bongkok lagi, kan? Coba suaranya, kayak gitu deh. Anak mudanya mana? Anak mudanya mana? Tahu dah anak muda kemana? Malamnya di diskotik, paginya tidur. Masya Allah, gitu kan? Adzan subuh, yang dengar siapa yang adzan? Hah? Yang daerah sini. Ayo, siapa yang adzan? Hah? Mang Maman? Siapa dah? Ikhwan, siapa ya? Yang adzan di luar sini, bukan di sini. Di sini pasti dipaksa sama ustadz, pasti. Siapa nih? Kakek-kakek kan? As-salatu khairum minan naum. Sampai batuk kayak gitu. Mana anak muda mana? Lagi tidur. Nah gitu. Makanya mulai dari bulan Rajab ini nawaitu, kita niatkan kepada Allah agar kita semangat dan beribadah kepada Allah. Kita menghamba kepada Allah semaksimal mungkin. Kita beribadah, kita beramal soleh, kita niatkan kepada Allah biar sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, amal kebaikan. Niatkan di malam Jumat yang mulia. Kita mulai malam Jumat untuk cocok tanam amal kebaikan. Bahkan kalau suami istri lagi membunuh orang kafir tuh. Ya, ntarlah alam yang lain lah gitu ya. Nih kita usul doa sama Allah, mudah-mudahan ajat kita dikabul oleh Allah. Kedua, yang paling penting kita sampai ke bulan Ramadan, dan semoga kita bisa memaksimalkan dari mulai sekarang sampai bulan Ramadan, kita bisa melakukan amal soleh sekuat mungkin. Nanti sampai bulan Syawal udah enak amal soleh, Dzulqa'dah enak lagi, Dzulhijjah lebih nikmat lagi, bagaikan kita mabok amal kebaikan itu luar biasa sampai fana kepada Allah. Itu yang kita harapkan dari sekarang. Kita bareng-bareng belajar juga nih, tidur apa tuh kayak buat pulau tuh di meja tuh, aduh mau ikhwan mau akhwat tidur ngeces aja tuh di kelas. Aduh, sini juga kayaknya pada ngeces nih di kelas di sini nih. Siap-siap kalau subuh kalau bau berarti ada yang ngeces di sini. Oke? Ya, nih serius nih mau doa nih sama Allah nih. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syibina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim wal 'azimi sultani. Allahumma inna naj'aluna wa walidina warhamna kama sawaba. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah 'alaina fadl al-'arifin بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم اوسع علينا من الحلال ما نكذب عنا ونرمي عنا وصور معنا وكن عنا ويأذنا ودل الحج والعمرة.
Allahumma atina hanya hawajina bi badik amal siwak warhamka ya rahimin ya musibbil asbab wa ifadil abwab wa yasal aswat mujib da'wat wa qadil hajat inti hajana ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Ustaz mengakhiri, saya tanya kepada kalian. Sebelum Ustaz mengakhiri, Ustaz mau tanya, apakah kalian akan semangat belajar? Siap semangat? Saya tanya, jawabannya siap semangat. Oke? Apakah kalian semangat dalam beribadah kepada Allah? Ikhwan belum ini. Kalah sama akhwat. Jadi apa tuh? Jenis kelamin yang tertukar gitu kan? Dar besok ujung-ujung cek nah. Padahal ikhwan tuh. Takutnya transgender lagi. Sekali lagi, kok ikhwan dengan tegas, akhwat juga dengan tegas juga, oke? Siap semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Sekali lagi, siap semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kedua, siap semangat dalam mencari ilmu. Ketiga, siap semangat dalam berakhlakul karimah. Kecamkan itu dengan suara lantang kalian. Itu sama saja untuk apa? Mengikrarkan diri kita kepada Allah. Kita semangat dalam ibadah, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam berakhlak. Akhlak sama guru, akhlak sama teman, akhlak ketika ngaji, akhlak ketika sekolah, akhlak dengan apapun, akhlak dengan alam, termasuk dan sebagainya. Bagaikan ketika kita qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya dan kawinnya si Anu dan sebagainya. Berarti terima kekurangannya, terima kekurangannya, terima kelebihannya, terima siap mendidiknya. Artinya siap mendidiknya, siap membinanya, siap menafkahinya, siap mendidik anak, siap membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu maksudnya. Nah, bukan sakinah sakit imah mawad, sakit imah ngumahan wadah pamajikan kajidah lain. Tapi sakinah mawaddah warahmah itu siap apapun, termasuk ikrar yang tadi, siap dalam beribadah kepada Allah, siap mencari ilmu, siap beradab, berakhlak karimah, berarti siap segala-galanya. Oke? Kecamkan itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.